Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Novliani dengan NIM 1121124 akan membacakan salah satu materi dari akhlak tasawuf, yaitu akhlak yang muncul dalam ibadah sholat untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, pengertian dari akhlak. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak yang baik bertingkah laku yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ibadah secara langsung, yaitu seperti sholat, puasa, dan lain-lain, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar ibadah itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari sholat. Sholat secara bahasa yaitu berarti doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dan berdoalah untuk mereka karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Surat Taubah ayat 103. Secara istilah, sholat adalah berarti suatu perkataan dan perbuatan yang terdiri dari mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa gerakan atau ucapan dan perilaku yang dimulai dengan mengucap Allahu Akbar dan disudahi dengan salam tanpa meninggalkan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu dasar hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib. Sholat diwajibkan kepada setiap muslim yang balik dan berakal kecuali yang sedang haid dan nifas. Sholat tidak diwajibkan kepada orang-orang yang gila dan orang-orang kafir. Selanjutnya yaitu hubungan sholat dengan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum perintah dan larangan. Hukum itu sendiri tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia. Itu sendiri dalam setiap pelaksanaan hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, doa, zikir, dan lain. Ibadah dalam arti luas memang mencakup semuanya, termasuk akhlak. Jadi sesungguhnya akhlak lebih esensial daripada ibadah secara lahiriah, karena tujuan utama setiap ibadah adalah memperbaiki akhlak. Selanjutnya yaitu sholat sebagai sarana pembentukan akhlak. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan kecuali jika hilang akal dan tidak sadar. Sholat merupakan ibadah yang paling membantu dalam mengatasi problem kejiwaan. Dalam sholat, manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan terperosok dalam kemungkaran. Yang selanjutnya yaitu akhlak dalam sholat. Dalam konteks beribadah, khususnya sholat, sangat berhubungan dengan pendidikan akhlak. Berarti ada penekanan bahwa dalam pendidikan akhlak membiasakan sholat yang baik dan benar akan mempengaruhi aspek kejiwaan dan perilakunya, karena sholat adalah berintrospeksi diri untuk selalu berbuat baik dan menyadari diri untuk tidak membuat perbuatan jahat. Orang yang berakhlak buruk adalah orang yang tidak sehat jiwanya. Untuk itu mendidik anak menegakkan sholat yang baik dan benar secara berulang-ulang sesuai dengan tuntunan agama, wajib maupun sunat, pada dasarnya telah mendidik diri dengan akhlak. Ketika seseorang secara empiris rajin sholat namun masih
tetap berbuat zalim, berarti sholatnya belum sempurna. Sholat adalah proses, maka ia harus terus menyempurnakan baik dengan gerakan maupun amaliyah sholatnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching.